Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, dan salam pengadaan untuk kita semua. Ya, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita bisa bergabung bersama dalam kelas rutin Muji Santosa Training and Consulting. Sebelumnya saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Muji Santosa selaku owner dari MSTC dan juga ada Pak Vidi Januardani selaku pemateri kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, webinar kita pada hari ini yaitu topiknya tentang mini kompetisi katalog pekerjaan konstruksi. Tentunya topik ini memang sebelum-sebelumnya sudah dibahas, tetapi sepertinya untuk kali ini mungkin akan lebih detail dan karena istilahnya materinya itu ya cukup cukup menarik gitu. Nah, dan nanti akan kami share juga materi terkait dengan webinar kita hari ini, baik di link grup MS maupun di dalam room chat. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara ini, baiknya kita buka dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk kelancaran kegiatan kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa disilahkan. Selesai. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti biasa, tata tertib tidak perlu kami baca. Yang jelas hari ini sesi kegiatan ini dibagi menjadi dua. 45 menit pertama itu akan dilakukan penyampaian materi oleh pemateri kita, yaitu Pak Vidi. Dan selanjutnya 45 menit berikutnya untuk kita diskusi. Dan untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja ya ke acara materi kita pada hari ini. Kepada Pak Vidi Jadwardani, disilahkan Pak. Baik, terima kasih Pak Beni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. siang, salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan selalu dalam keberkahan. Sehingga kita akan semakin bermanfaat untuk diri kita, keluarga, bangsa, dan negara. Yang terhormat Pak Budi Santosa, selaku Direktur MSTC, semoga beliau selalu sehat. Pak Muklis, Pak Beni, Bapak Ibu sekalian yang tidak bisa sebut satu-satu, terima kasih memberikan waktu ke saya untuk sharing session terkait dengan ini kompetisi pekerjaan konstruksi. Ya, baik. Sebenarnya sudah beberapa kali ya, Atmosfer KPT pun sudah melakukan sosialisasi terkait dengan penggunaan kompetisi, tapi memang masih banyak hal-hal yang mungkin perlu kita diskusikan, mungkin pengalaman teman-teman, Bapak Ibu sekalian di lapangan, itu akan berbeda dengan mungkin dengan realitanya. Kadang-kadang teori dan praktek itu kadang-kadang tidak bersambungan. Tapi ada hal yang memang harus kita siapkan sehingga nanti pengadaan ketika memang pekerjaan konstruksi ini dilakukan secara melalui katalog, artinya ada satu yang memang dimudahkan. Prosesnya dimudahkan, artinya harapannya proses pengadaan kita menjadi lebih baik. Tapi memang tidak serta merta semua itu bisa berjalan. Kadang-kadang memang kita juga harus melakukan pembinaan ke teman-teman pelaku usaha. Karena jangan sampai kita sudah mulai bekerja baik, ininya baik, tapi teman-teman pelaku usaha kita belum siap. Maka nanti peran teman-teman UKPBC, teman-teman pelaku pengadaan ini harus mendeliver ilmu-ilmu pengadaan, terutama di pekerjaan konstruksi ini, biar sama sampai ke teman-teman pelaku usaha. Baik, saya akan coba share materinya. Materi slide. Ya, tapi sebenarnya hanya sebagai
teman-teman kalau ada waktu membaca, kalau enggak pun tidak apa-apa. Itu semuanya prosesnya basic alur, bagaimana katalog itu sampai nanti. Baik, Aman. katalog. Nah, pekerjaan konstruksi itu banyak model sebenarnya. Ada yang bentuknya sewa peralatan, ada yang bahan material atau fabrikasi terkirim, ada bahan atau material pabrik, ada bangunan konstruksi tipikal atau prototype, dan ada juga item pekerjaan tertentu dengan satuan pekerjaan tertentu. Nah, sebenarnya ini yang idealnya memang di dalam dalam apa pekerjaan katalog pekerjaan konstruksi. Nah, tapi sekarang juga ada model adalah teman-teman itu merangkai. Jadi merangkai suatu kategori produk menjadi sebuah bangunan. Nah, ini juga sudah mulai, artinya beberapa teman melakukan hal semacam itu. Artinya dirangkai dari detail item pekerjaan sehingga nanti menjadi sebuah bangunan. Nah, ini juga sebenarnya menarik gitu loh. Cuma nanti kita lihat seperti apa. Mungkin teman-teman punya pengalaman seperti apa, nanti kita diskusikan. Nah, sebenarnya paling ideal semacam ini sehingga apa katalog pekerjaan konstruksi itu apa ya sudah kayak pakemnya semacam ini. Tapi ada tadi itu banyak model yang lainnya. Baik, saya contohkan misalnya prototipe rumah susun. Nah, ini artinya Kementerian PUPR itu sudah membuat prototipe terkait dengan rumah susun. Untuk rumah susun 2 lantai, 3 lantai. Nah, ini yang di mini kompetisikan adalah satu set, artinya satu bangunannya. Jadi bukan artinya nanti walaupun penyedia nanti tetap harus menyusun RAB-nya masing-masing, tapi ini nanti artinya dia harus dalam pengadaannya jadi satu. Pokoknya saya belanja rumah susun semacam itu. 2 lantai atau 3 lantai. Jadi satu gelondongan harganya. Tidak dirinci walaupun nanti mereka harus punya rincian detail bangunan. Atau juga yang sudah jadi MTK dan IPAL misalnya. Semacam ini artinya orang-orang sudah punya gambar, sudah punya desain, mereka tinggal jualan. Artinya kita ini yang punya pekerjaan, tinggal cek barang ini sesuai dengan kebutuhan kita. Oh, kalau sesuai ya sudah tinggal beli. Nah, ini artinya sudah mulai banyak teman-teman pelaku usaha yang sudah mencoba menjual produk-produk bangunan atau pekerjaan konstruksi. Nah, termasuk di sini, nah ada tadi itu adalah prototipe. Kalau ini adalah item pekerjaan. Kalau Bapak Ibu lihat di katalog sektoralnya Kementerian PUPR di pekerjaan preservasi jalan bidang bina marga, ini adalah ketika ada pekerjaan barang, nanti yang digabungkan adalah item. Artinya apa? PPK melalui konsultan perencana atau dengan timnya menyusun untuk pekerjaan bangunan atau pembangunan jalan atau perbaikan jalan atau pelebaran jalan atau pembangunan jalan itu item apa saja, mulai nanti harus nanti detailkan. Ada drainase, drainase itu apa saja, ada perkerasan lenturnya, perkerasan lenturnya, ada pekerjaan tanahnya, ada pekerjaan lerengnya, semacam itu. Jadi nanti ini yang tadi saya sampaikan, artinya ini digabung satu sehingga nanti menjadi satu jenis satu output pekerjaannya. Jadi digabung di beberapa item. Nah, ada juga teman-teman PUPR juga membuat 2 model. Artinya ada yang kayak rumah instan sederhana, sehat itu Risha itu. Ada dia panelnya, ada yang satu set utuh. Jadi ketika membangun rumah susun ini, ada yang sudah jualan. Pak. Gangguan, Pak. Nah, mereka nanti tinggal buat.
Nah, ada juga yang jualannya adalah panelnya. Panel satu-satu nanti penyambungnya. Nah, itu nanti juga bisa model semacam ini. Ini banyak model yang nanti teman-teman bisa lakukan. Nah, termasuk misalnya pekerjaan jembatan semacam ini. Jadi berdasarkan item pekerjaan. Jalan, nah, kebutuhannya aspal, segala macam ini itu berbasisnya item. Nah, jembatan gantung, nah ini jembatan gantung ada yang hitungannya langsung bentangannya. Bentangannya 40, 60, 80. Nah, artinya udah satu set itu. Jadi saya beli itu sudah terpasang. Nah, ini juga artinya teman-teman pelaku usaha juga sudah banyak menjual semacam ini. Ya. Rangka baja permanen, ada yang sudah banyak yang teman-teman pekerjaan konstruksi. Nah, sekarang oke, Gangguan, Pak. mini kompetisi pekerjaan Izin Pak Bedi. Nggak konstruksi kedengaran. yang dimiliki dua atau lebih penyedia untuk mendapatkan harga terbaik pada etalase produk di bidang pekerjaan konstruksi. Artinya apa? Harus ada dua minimal. Kalau cuma satu berarti tidak bisa mini kompetisi. Artinya kalau teman-teman atau PPK atau pejabat melihat kalau sudah ada dua, maka paling ideal adalah Bapak Ibu ada melakukan dengan namanya mini kompetisi. Nah, nah mini kompetisi pada pekerjaan konstruksi adalah pada etalase yang menayangkan barang atau jasa berupa pekerjaan konstruksinya. Jadi sesuai dengan etalase masing-masing. Nah, saat ini Bapak Ibu sekalian, karena kita masih terkotak-kotak ya, ada pekerjaan preferensi jalan misalnya di kabupaten, ada yang di Kementerian PUPR, ada yang di kota, ada yang di provinsi. Sehingga akhirnya apa? Jadi artinya yang ada di blog itulah yang akan kepanggil. Nah, nanti ke depannya kalau nanti katalog versi 6 itu akan jadi, nah itu enak itu. Karena nanti semua teman-teman pelaku usaha itu bisa bertanding secara umum dari Aceh sampai ke Papua. Kalau sekarang kan tidak. Dia nggak tahu kalau diundang karena dia jualannya cuma di katalog lokal. Padahal di Kementerian PU lagi ada mini kompetisi semacam itu. Karena apa? Basisnya adalah di etalase produknya. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk PPK pasti untuk karena ini pekerjaan konstruksi tetap harus menyiapkan, menyusun dan menetapkan dokumen kompetisi. Nah, di dokumen kompetisi itu isinya adalah spek teknisnya, termasuk DED-nya, rencana perkiraan biaya (RAB-nya), bahwa rencana perkiraan biaya merupakan perkiraan biaya untuk suatu pekerjaan konstruksi yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan, dan PPN. Nilai total dari rencana perkiraan biaya merupakan nilai pagu paket pengadaan. Jadi nanti setelah ditetapkan oleh PPK biayanya, RAB-nya termasuk biaya tidak langsung, keuntungan, dan PPN, maka itu adalah dinyatakan sebagai nilai pagu paket pengadaan. Otomatis berarti PPK tetap harus menyusun RAB-nya berapa sih membangun itu. Yang kedua, pada saat menyusun dokumen konstruksi, Bapak Ibu pastikan apakah nanti ada rencana penetapan uang muka dan jaminan uang muka enggak. Artinya nanti ditambahkan di dalam dokumennya itu bahwa paket ini diberikan uang muka. Paket ini akan ketika dikasih uang muka nanti harus ada jaminan uang muka. Termasuk nanti kalau teman-teman paket ini sampaikan di dalam dokumennya bahwa pekerjaan ini diberikan satu uang muka, yang kedua adalah adanya jaminan pelaksanaan senilai misalnya 5% dari nilai penawaran, atau kalau di bawah 5% misalnya 5% dari nilai pagu RAB misalnya semacam itu. Jadi nanti tuangkan di dalam
dokumen kompetisinya. Termasuk rencana jaminan pemeliharaan WHO maupun FAO atau diberikan delegasi. Clear kan? Yang keenam, yang ke F itu adalah persyaratan lainnya. Artinya Bapak Ibu boleh mensyaratkan lainnya selama itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan di atasnya. Artinya contoh, meminta pengalaman pekerjaan sejenis misalnya, dibolehkan. Kenapa? Karena pekerjaan konstruksi ini kan beda dengan pengadaan barang, karena dia lebih khusus. Atau minta punya pengalaman, ya pengalaman sejenis ya. Atau misalnya ada apa ya, hal lain yang tenaga teknis atau minta tenaga ahli semacam itu. Artinya dibolehkan Bapak Ibu di dalam mensyaratkan. Yang penting adalah semua dokumen itu nanti dimasukkan di dalam sebuah dokumen namanya dokumen kompetisi dan itu nanti bisa dibaca oleh teman-teman pelaku usaha. Teman-teman penyedia nanti begitu ada ini, oh ini syaratnya harus ini ya. Termasuk kalau di dalam misalnya SPU-nya, KBLI-nya, semuanya nanti silakan tuangkan di dalam dokumen mini kompetisi tersebut. Nah, dokumen kompetisi ini tetap disusun dan ditetapkan oleh PPK dan atau PP kalau memang nilainya di bawah 200 juta untuk wilayah non Papuanya. Nah, langkah berikutnya adalah PPK atau PP adalah nyusun dokumennya. Nah, saya contohkan saja ini dokumen mini kompetisi. Misalnya saya menggunakan desainnya yang punyanya PUBR, rumah tapak Richard tipe 36 standar. Spek rumahnya seperti apa? Dimensi bangunannya, strukturnya, jumlah panelnya berapa, jumlah penyambungnya berapa, dinding pengisinya, finishing, catnya, cat interior, cat eksterior. Nah, artinya itu adalah spesifikasi terkait dengan rumah tipe 36 tadi. Nah, nanti artinya apa? Orang bisa melihat oh ini speknya. Oh kebutuhannya semacam ini. Kan gitu ya. Terus kita mau belanja berapa? Spesifikasi jumlahnya berapa? Terus kita mau minta berapa lama waktunya? Tuangkan di semua ini. Waktu pelaksanaan misalnya 90 hari. Kapan rencana dimanfaatkan bulan apa? Spek teknisnya, spek tempatnya ada di mana? Dibangunnya di mana? Dalam dokumen informasi kita kasih juga BOK kosong. Kita kirim saja BOK kosongnya dalam bentuk Excel. Nanti teman-teman penyedia akan bisa melihat itu. Ya. Jadi bisa melihat berapa biayanya. Karena apa? Di dalam katalog tadi ada yang memang gelondongan utuh, ada juga yang per item tadi. Nah, ini nanti biar membaca, oh pekerjaan persiapan, struktur. Kalau perlu apa ASP yang kosong, ini juga bisa dikasih di dalam situ. Sehingga nanti apa? Mereka pada saat datang klarifikasi terkait dengan kewajaran harga, mereka sudah bawa analisa harga satuannya. Nah, tidak ada larangan. Tapi artinya apa? Dia nanti penyedia itu pada saat menawarkan harganya, itu memang bisa dilihat dari struktur analisa harga satuan. Terus Bapak Ibu juga diminta apakah memang pekerjaan ini untuk usaha mikro kecil koperasi ataukah memang non usaha mikro kecil koperasi. Nah, ini nanti dibuat. Produknya adalah untuk usaha kecil, kenapa nilainya masih di bawah 15 miliar. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu tambahkan lagi, kalau minta tadi persyaratan yang lainnya tambahkan di dalam sebuah kolom itu, syarat yang lainnya ditambah. Sehingga nanti teman-teman penyedia itu akan membaca dokumen ini kompetisi Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sebenarnya prinsipnya sederhana itu di dalam menyusun dokumennya, tapi nanti Bapak Ibu boleh tambahkan di dalam dokumen mini kompetisi, tambahkan Pak terkait dengan bagaimana penetapan calon pemenangnya. Karena ini banyak kasus, banyak yang terjadi saat ini tiba-tiba penyedianya merasa keberatan. Dia ranking 1, penawar 1, dia peringkat ranking penawar 1, tapi kok dia nggak dapat sebagai pemenangnya. Itu ada ketentuannya. Makanya nanti
Bapak Ibu masukkan di dalam dokumen mini. Penyedia tahu bahwa yang menang telah memenuhi pemenuhan sisa akan dinilai. Ya, jadi nanti teman-teman ini penyedia nanti boleh diminta ke pekerjaan yang sedang berjalan berapa, yang sudah selesai berapa. Nah itu nanti terkait dengan SKP-nya. Nah, nanti bisa karena apa? Saat ini memang harapannya nanti by sistem SKP itu. Tapi mudah-mudahan kedepannya ya, artinya bisa langsung bisa fitur SKP-nya memenuhi. Kalau nggak memenuhi langsung gugur kan begitu ya. Jadi pertama adalah sisa kemampuan paketnya. Dia masih punya nggak sisa kemampuan paket? Nah, ya untuk kecil sebanyak 5 paket, untuk yang non kecil itu kan 6 paketnya. Yang kedua adalah kesesuaian persyaratan teknis. Nah, persyaratan teknis apa saja yang ditetapkan pada di dalam dokumen kompetisinya? Nah, terkait dengan spesifika tekniknya atau persyaratan yang lainnya, nah itu nanti akan eh, di, dituangkan di dalam dokumennya. Yang ketiga adalah kewajaran harga. Nah, sebenarnya sistem saat ini sudah muncul pemberitahuan bahwa harga itu di bawah 80%. Nah, itu ada. Kalau memang ada, maka Bapak Ibu nanti diminta evaluasi kewajaran harga. Artinya nanti meminta struktur pembentuknya, meneliti, mengevaluasi harga yang diwajibkan wajar atau tidak wajar di situ. Kalau memang kalau tidak wajar, maka Bapak Ibu nanti PPK atau PP-nya bisa menggugurkan. Nah, cuma ini jadi berat buat teman-teman semua. Kenapa? Biasanya selama ini Pokja yang melakukan evaluasi kewajaran harga. Sekarang ada di PPK, ada di PP. Jadi artinya beban berat ini harus ditanggung oleh PPK. Untuk itu PPK jangan sendiri, PPK perlu dibantu oleh tim atau tim pendukung atau tim teknis atau tim ahli yang nanti harga wajar apa enggak. Yang keempat adalah harga terbaik. Artinya PPK calon pemenang berdasarkan harga penawaran. Itu terakhir. Seluruh item pekerjaannya, biaya sistem manajemen keselamatan. Nah, setelah otomatis sebagai pemenang dulu, dapat apabila terdapat data yang tidak maka calon pemenang tersebut dibatalkan. Calon pemenang atau PP memilih calon pemenang berdasarkan peringkat berikutnya. Artinya kualifikasinya, oh ternyata dicek. Nah, makanya hari ini, 2 hari ini, seminggu ini, LKPP kan sudah menarik semua data terkait dengan verified vendor kemarin. Tujuannya apa? Biar data teman-teman pelaku usaha dari Dijen Pajak SWP-nya, akte sudah tarik di OSS yang basisnya nanti Kemenkumham segala macam, artinya kedepannya nggak perlu lagi itu verifikasi data kualifikasinya. Kenapa? Mereka saat ini sebenarnya adalah sudah verified vendor. Artinya data itu sudah sesuai dengan data yang ada di sistem, kan gitu ya. Nah, peringkat komisi tidak ada yang sesuai dalam proses verifikasi kualifikasi, maka paket mini kompetisi dinyatakan batal dan PPK atau PP dapat melakukan pembuatan mini kompetisi baru untuk menetapkan pemenangnya. Ya, jadi artinya tadi tetap Bapak Ibu melakukan verifikasi terkait dengan kualifikasinya, tapi mudah-mudahan ini sudah nggak ada lagi. Karena apa? Karena data kualifikasi perusahaan sudah terverifikasi by system. Ya, namanya
apabila pemenang yang telah ditetapkan oleh PPK atau PP mengundurkan diri sebelum penandatangan surat pesanan, maka paket mini kompetisi tersebut dinyatakan batal dan PPK atau PP dapat melakukan pembuatan paket mini kompetisi baru. Nah, artinya karena sudah mau tanda tangan jadi batal itu, Pak. Yang ke-12, penyedia katalog elektronik yang mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat terima oleh PPK atau PP, maka penyedia tersebut akan dikenakan sanksi penghentian sementara dalam sistem e-ticketing selama 6 bulan. Karena ini banyak mulai. Kenapa? Begitu sudah ditetapkan sebagai pemenang, tiba-tiba mengundurkan diri, alasannya cuma satu, saya salah menawarkan, saya salah klik angka. Nah, ini yang artinya kalau memang itu sama PPK dinyatakan alasannya tidak diterima, maka PPK boleh mengajukan surat untuk ke LKPP untuk melakukan penghentian sementara atas pelaku usaha tersebut. Nah, ini tadi yang dokumen yang harus Bapak Ibu siapkan. Saya contohkan tadi itu sudah ada ya. Apa itu karakter lapis fondasi agregatnya. Perkerasan ini adalah syarat-syarat teknisnya. Nah, saya contohkan sederhana dalam pekerjaan jalan. Kalau Bapak Ibu melihat pekerjaan pelebar jalan, itu kan ada satu, biasanya ada yang dibuat oleh konsultan pernya adalah mobilisasi dan sistem manajemen keselamatan kerja atau konstruksinya, ya. Nah, ini nanti yang warna hijau ini nanti dia punya kolom sendiri di dalam fitur katalog. Dia tidak menjadi item sendiri, tapi adalah muncul fitur angka untuk harus memasukkan berapa biaya mobilisasinya dan berapa biaya SMK 3-nya semacam ini. Ya, ini buat drainase. Nah, kita lihat di situ ada galian untuk selokan drainase dan saluran air. Ada pemasangan box culvert 50 kali 50. Berarti itu divisi 2. Divisi 3 ada pekerjaan tanah. Jadi itu kan sebuah rangkaian ya, Bapak Ibu sekalian. Ini yang tadi pekerjaan konstruksi yang saat ini adalah sebuah berdasarkan item pekerjaan, jadi sebuah rangkaian. Nah, di pekerjaan tanahnya ada galian biasa, ada timbunan biasa dari hasil galian, ada timbunan pilihan dari sumber galian. Nah, itu berdasarkan tahapan 3-nya. Di tahapan 4-nya misalnya ada pekerjaan preventif, perbaikan campuran aspal panas, saya semacam ini. Pekerjaan 5-nya ada perkerasan perbutiran. Di situ ada lapis fondasi agregat kelas A. Pekerjaan 6, perkerasan aspal. Dia menggunakan lapis resap pengikat, aspal cair atau emulsi. Menggunakan lapis perekat, aspal atau cair atau emulsi. Menggunakan laston, lapis aus, AC, WC, misalnya semacam ini. Struktur 7, ada beton. Beton struktur FC 20 MPA. Ada pekerjaan pasang batu. Nah, ini divisi 8, rehab jembatan. Ini nggak ada. Misalnya. Pekerjaan divisi 9, pekerjaan harian, ada marka jalan termoplastik, ada patok pengarah, dan pekerjaan terakhir, divisi 10 ada pekerjaan pemeliharaan kinerja. Di situ ada perbaikan campuran aspal panas. Jadi ini adalah rangkaian untuk pekerjaan pelebaran jalan atau pembuatan jalan yang sudah disusun oleh konsultan perencana. Nah, saya memberikan warna merah-merah ini, inilah yang nanti kita cek, ada nggak di katalog? Ada nggak etalase produknya? Kalau ada, berarti nanti artinya ada tempatnya. Kalau memang nggak ada, maka nggak bisa Bapak Ibu sekalian menawarkannya. Harus tetap ada ruang lingkup menjadi produknya di dalam katalog. Ini kita lihat. Yang di Kementerian PUPR itu sangat detail, Pak. Konsultan perencana tadi yang menyusun A, B tadi dan tahapannya tadi, dia harus melihat di sini, Bapak Ibu. Ada nggak kategorinya di sini? Pekerjaan drainase, misalnya pekerjaan bangunan lengkap. Nanti dilihat itu, oh ini ada. Tujuannya apa? Jangan sampai nanti kita buat, kita tandingkan, ternyata nggak ada kategorinya, nggak ada kategori produknya. Maka nanti nggak bisa penyedia itu akan memasukkan penawaran, maka akan risiko gagal. Jadi
perencana pun harus melihat tahapan ini ada enggak, gitu ya. Nanti dicek satu-satu. Ini saya contohkan di era B, ya. Jadi misalnya ada galian untuk selokan, nanti konsultan perencana ngecek di katalognya, galian untuk selokan air itu ada. Berikutnya dicek lagi misalnya, oh ada pemasangan box cover. Terus ada galian biasa, nih lihat pekerjaan tanah dimasuk galian biasa. Ada pekerjaan timbunan, nah ini udah ada timbunan biasa dari hasil galian, timbunan pilihan dari sumber galian. Nah semacam ini artinya semua tahapannya itu ada di dalam katalog, dalam satu etalase. Jadi nggak bisa beda etalase, Bapak Ibu, harus dalam satu etalase. Ya, tapi nanti kategorinya bisa berbeda. Bedanya gitu. Ya, kalau tadi kategorinya ini kan galian misalnya. Yang satu lagi kategorinya lapis pondasi. Nah, itu beda di dalam kata. Jadi tolong diingat, kuncinya ada satu adalah dalam satu etalase. Artinya kalau di luar etalase itu pasti nanti tidak bisa untuk proses mini kompetisi. Sayang sekali kalau kayak gitu ya. Ini sekedar contoh saja ya. Ini tadi saya yang di era B yang tadi saya sebutkan, ini saya cek satu-satu aja, Pak. Artinya ini bisa Bapak Ibu melanjutkan menjadi mini kompetisi untuk pekerjaan konstruksinya. Nah ini saya nanti Bapak Ibu lihat sendiri tadi pekerjaan divisi berapa, ada patok kilometer terpasang, ada perbaikan campuran aspal. Jadi semuanya ada di dalam satu etalase itu. Makanya etalase yang dibuat oleh Kementerian PUPR itu sangat lengkap. Tergantung nanti konsultan perencana menggunakan perbaikan campuran menggunakan agresi kelas A, kelas B, kelas C, artinya tinggal nanti dituangkan di dalam dokumennya. Oke, nah, artinya sudah melihat semua itu, artinya clear nih, kita bisa melakukan mini kompetisi pekerjaan konstruksi untuk item pekerjaan tadi. Nah, di sini karena ada ketentuan PPK di atas 200 juta, PP di bawah 200 juta, untuk wilayah Papua, Paku tidak lebih dari 1 miliar untuk dilakukan oleh PP, untuk PPK di atas 1 miliar. Nah, setelah dibuatnya, dengan membuat judul kompetisi subkategori atau kategori kelas yang telah dibikin. PPK wajib subkategori pada etalase yang dipilih. Item pekerjaan konstruksi yang dipilih dapat lebih dari satu item pekerjaan. Nah, PPK atau PP nanti mengisi volumenya. Nah, terus PPK menentukan kualifikasinya, ini untuk usaha kecil atau non kecil. Kalau memang pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh usaha kecil, Bapak Ibu boleh mensyaratkan adalah untuk usaha non kecil. Ya, nilai 15 sampai 50 untuk menengah dan di atas 50 untuk usaha non besar sesuai dengan ketentuannya. Setelah itu, dokumen kompetisi yang tadi sudah disusun oleh PPK tadi, asal atau PP, diupload. Nah, diupload. Habis itu, Bapak Ibu sekalian, PPK atau PP menetapkan batas akhir pemasukan masa penawarannya kurang lebih 3 hari kerja. Kalau sekarang hari Senin, Selasa, Rabu. Berarti Kamis nanti pembukaannya, Pak. Tadi kalau Bapak Ibu mulainya Jumat, berarti Jumat, Sabtu Minggu nggak dihitung, berarti Senin, Selasa, berarti Rabu nanti baru bisa dibuka. Artinya ini adalah memberikan kesempatan teman-teman penyedia untuk menghitung berapa harga yang akan ditawarkan. Terus PPK, PP menetapkan batas akhir serah terimanya yang merupakan tenggat waktu penyedia katalog yang untuk melakukan penyelesaian pekerjaan kira-kira kapan. Nah, artinya sudah ada ya batas akhir kontraknya, rencana kapan kan gitu ya. PPK atau PP melakukan penyelesaian pembuatannya dengan mengirimkan kompetisi. Begitu sudah diklik mini kompetisi, maka akan tersebar ke seluruh penyedia yang ada di etalase tersebut yang menayangkan produk di kategori atau subkategori tersebut. Ya, begitu diklik akan kirim semua. Jadi nggak ada lagi peran PPK. Karena apa? Mereka langsung akan mendapatkan.
informasi atau diundang. Jadi mereka belum tentu diundang Bapak Ibu sekalian. Tergantung dia jualan nggak barang tersebut. Kalau dia nggak jualan, maka dia nggak akan terundang. Tapi kalau ada satu item aja dia jualan, maka dia akan terundang. Gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman penyedia? Penyedia katalog elektronik yang sudah menayangkan produknya pada kategori atau subkategori yang dipilih oleh PPK atau PP pada suatu etalase produk untuk melakukan mini konversi dapat melakukan penawaran selama penawaran belum berakhir. Cerita, maka penyedia tidak dapat melakukan. Ya. Yang berikutnya, melakukan penawaran ke seluruh item. Ya, dengan memilih produk yang tercantum pada katalog. Jadi pilih dulu yang akan ditawarkan. Biaya peralatan, artinya penyedia itu sudah meternya berapa, itu udah termasuk biaya-biaya ini. Nanti artinya harga yang ditawarkan sesuai katalognya. Yang kedua adalah biaya mobilisasi, nanti penyedia mengisi secara manual, dan biaya penerapan SMKK atau SKM 3-nya nanti diisi secara manual. Untuk berapa biayanya? Nah, ini penyedia itu wajib menawar seluruh item pekerjaan. Ya nggak bisa, saya pilih aja. Oh saya pilih galian saja, nggak bisa. Kalau spesifikasi itu bisa, Pak. Saya milih galian saja. Saya milih yang ini aja. Tapi kalau di konstruksi harus semua, karena dianggap sebagai satu rangkaian. Jadi nggak bisa menawar satu-satunya. Kalau milik, pasti nanti sistemnya sudah akan muncul secara keseluruhan. Dia harus melakukan penawaran. Nah, selama masa pemasukan tadi, 3 hari kerja tadi, penyedia itu masih bisa merubah penawarannya. Tapi dia tidak tahu dia penawar terbaik apa enggaknya. Beda dengan tender cepat, kalau tender cepat ada pemberitahuan, Anda bukan penawar terendah, Anda penawar terendah, semacam itu. Kalau ini tidak ada. Artinya, udah tawarkan saja, sampai, nah, oh ini ada yang dirubah selama masuk penawaran, maka nanti usaha itu bisa melakukan. Nah, setelah itu, setelah dia menawar peringkatnya, peringkat 1, peringkat 3. Nah, artinya kalau kami melaksanakan selama ini, ketika sudah ada papan peringkat, nggak otomatis nomor 1 sebagai pemenangnya. Kami mengundang penyedia nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kami ingin mengklarifikasi teknis ya. Apalagi tadi ada harganya yang tidak wajar, tapi kewajaran harganya. Jadi kami klarifikasi teknisnya. Di penawaran ini, setelah diklarifikasi, baru kita memilih pemenangnya. Ya, tetap nanti memilih pemenangnya tetap berdasarkan urutannya. SKP-nya, speknya kan tadi udah diklarifikasi, speknya yang ditawarkan ABC, peralatan ditawarkan ABC misalnya, kalau memang ada persyaratan yang diminta, harganya wajar. Nah, itu kami klarifikasi, terus harganya terbaik. Nah, nanti kita tetapkan sebagai pemenangnya. Nanti lihat dulu SKP-nya. Jangan-jangan SKP-nya mereka tidak memenuhi. Artinya penyedia itu nanti mengupload sisa kemampuan paketnya, sedang mengerjakan di mana, semacam itu. Nanti mereka punya fitur upload untuk menyampaikan inilah ngerjain paket A, paket B di sini. Kalau nanti dihitung ternyata nggak mampu, nggak memenuhi, maka gugur. Harapannya nanti SKP ini by sistem, sehingga nanti teman-teman tidak perlu, oh ini udah kelebihan nih, udah gugur. Atau penyedianya udah tahu, wah aku lagi ngerjain 5 paket, oh 6 paket nih, oh udah nggak mungkin ikut lagi. Artinya harusnya dari awal dia bisa menghitung dirinya sendiri, oh saya nggak bisa ini karena saya lagi banyak paket. Daripada digugurkan kan begitu. Tapi artinya saat ini masih Bapak Ibu harus tetap melakukan secara manual. Nah, tadi kita klarifikasi teknisnya sesuai dengan kebutuhan tidak enggak. Memastikan spek A, spek B, benar nggak ini? Kalau memang sepakat, kita nyatakan bahwa dia memenuhi spesifikasi teknis. Nah, termasuk pemenangnya
sini Bapak Ibu nanti tadi terkait dengan kewajaran harga tadi. Nah ini adalah pekerjaan yang paling berat buat BPK atau PP-nya. Kenapa? Harus meminta struktur pembentuk harga dari produk yang ditawarkan. Terus nanti kita harus meneliti dan menilai kewajaran harganya. Mengevaluasi alasan harga penawaran tersebut jadi tidak wajar. Harga satuan yang dinilai wajar digunakan untuk menghitung harga penawaran yang dinilai wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Harga penawaran tersebut berdasarkan volume yang ada dalam kuantitas dan harga. Apabila harga penawaran lebih kecil dari evaluasi perhitungan, maka harga penawaran dinyatakan tidak wajar dan penyedia di katalog LP dinyatakan gugur. Berat buat PPK atau PP-nya. Maka ini nanti harus dibekelin bagaimana tata cara evaluasi kewajaran harga buat PPK. Kalau PPK nggak bisa sendiri, dapat dibantu oleh tim pendukung PPK di dalam menghitung terkait dengan kewajaran harga. Maka merupakan harga terbaik adalah harga penawaran terendah. Artinya penawaran terendah itu belum tentu pemenang, Pak. Tapi kalau mereka sudah memenuhi persyaratan SKP, spesifikasi, evaluasi kewajaran harga, baru dinyatakan sebagai pemenangnya. Nah, setelah itu PPK atau tidak perlu lagi negosiasi, Pak. Langsung persetujuan untuk melakukan purchasing-nya. Ya. Nah, ini tadi kita minta tadi kualifikasi NIP-nya, NPWP, KSPP-nya, akte perusahaan tidak dikenakan sanksi daftar hitam. Tadi sudah saya sampaikan, apabila tidak sesuai, maka calon pemenang bisa dibatalkan, memanggil peringkat berikutnya. Karena kan belum ditetapkan. Ya, artinya sebelum ditetapkan, itu kita bisa melakukan verifikasi data kualifikasi. Nah, setelah itu baru melakukan publikasi untuk menetapkan pemenang. Nah, tadi saya sudah sampaikan, di dalam dokumennya sudah kita tentukan. Kalau dia sudah nawar, terus tiba-tiba sudah ditetapkan sebagai pemenang, sudah publikasi, nah terus dia tiba mundur, apa? Ya bisa ditur mini kompetisi Putus, Pak. Ibu sudah menjadi pilihan, menjadi pengadaan yang mendapatkan harga terbaik, lakukan mini kompetisi sehingga nanti mengurangi beban kita. Kalau nunjuk itu kan jelas nih, milih A, alasannya kan nggak jelas nih. Nah, resiko kalau ditanya kenapa milih A, milih B, itu saya jawab. Lakukan saja mini kompetisi selama memang itu memenuhi. Tadi sudah sampaikan ada mini kompetisi konstruksi, ya. Terus ini masih sama. Nah di sini Bapak Ibu sekalian, input data konstruksinya, judul kompetisinya apa, nilai jenis kompetisi dalam pekerjaan jasa konstruksi, nilai pagunya. Nilai pagu paket ini yang sering kan terjadi gini, teman-teman RUP-nya 9 miliar, ternyata pagu paketnya cuma 500 juta, itu banyak. Kenapa? Satu paket RUP dipakai untuk beberapa kali purchasing, itu boleh, tapi nanti disampaikan nilai pagunya cuma 550 juta. Kenapa? Nanti akan mempengaruhi terkait dengan nilai penawaran penyedia. Wah, ternyata pagunya 9 miliar. Ternyata Pak penyedianya nggak melihat. Ternyata pagunya cuma 500 juta. Ya. Yang berikutnya adalah kualifikasi usaha. Di sini ada tiga, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Tadi sudah dengan kualifikasinya ya. 15 miliar untuk usaha kecil, 15 sampai 50 untuk menengah, di atas 50 adalah untuk usaha besar. Nah, nanti Bapak Ibu harus pilih etalasenya. Etalase produknya di mana? Saya contoh misalnya ambil di pekerjaan preservasi Jalan Bidang Bina Marga. Kita cari preservasinya, nah, nanti akan muncul, tinggal pilih saja wilayahnya mana. Wilayah Bangka Belitung atau karena ada juga teman-teman ini mereka jualannya nggak sampai ke wilayah, ada juga semacam itu. Tergantung ini.
Nah, ini yang berbeda. Di sini ada tambah kategori Bapak Ibu sekalian. Ada kategori satu, saya contohkan adalah gorong-gorongnya. Artinya ini itemnya gorong-gorong. Ya, item kategori dua adalah pasang batu. Nah, kalau kita lihat tadi di RAP-nya kan berbeda ya. Pasang gorong-gorongnya, ada pasang batunya, pasang galianya. Artinya berbeda-beda. Beda kategorinya, kategori produknya, tapi etalasenya masih sama. Nah, itu boleh. Artinya ini sudah difasilitasi di dalam pekerjaan konstruksi. Nah, ini nanti Bapak Ibu menginput batas akhir, ditulis minimal 3 hari kerja, batas akhir serah terima perkiranya. Nah, ini Bapak Ibu boleh ini dokumen kompetisinya yang tadi yang sudah dibuat, diupload, atau dokumen lainnya, misalnya DED, gambar misalnya, nah nanti silakan dihapus juga, karena apa? Ukuran dokumennya maksimal 20 megabit di dalam sistemnya. Jadi terbatas juga kapasitas untuk mengupload dokumennya. Ya, setelah itu nanti ini datanya, nah ini maka akan muncul adalah masa pemasukan. Masa pemasukan dari 3 hari mempunyai produk di etalase, mempunyai produk di produk tersebut, mereka bisa melakukan akan terundang. Tapi kalau ada jualan tapi bukan pekerjaan itu, terundang. Begitu terundang, teman-teman penyedia itu bikin paket baru, bikin produk baru. Wah, nanti buat kerjaan aspal, dibuat, galian dibuat. Nah, ditayangkan, mereka bisa menawarkan. Artinya, selama masa tahap itu, penyedia itu masih bisa menawarkan ini baru dia nayakin produknya, itu akan kelihatan semuanya. Tidak ada larangan, karena memang ini kan adalah proses mini kompetisi ya. Ya, kalau negosiasi beda. Kalau negosiasi itu besok mau dibeli, nanti malam tayang bisa dibeli. Nah, itu yang masuk di dalam patrolinya LKPP. Ya, tapi kalau di mini kompetisi tidak. Kenapa? Proses sudah dilakukan secara satu. Nah, penyedia itu sederhana Bapak Ibu. Dia tinggal menawarkan, setelah ada undangan, dia masa pemasukan penawaran konstruksi, dia akan lihat. Nah, tinggal penawaran kompetisi. Nah, dia tinggal pilih. Udah ada lihat nih. Nah, pilih. Nah, produk mana yang akan ditawarkan? Setelah itu, nah di sini mereka mengisi biaya mobilisasi dan biaya SMKK. Nah, ini yang sering terjadi Bapak Ibu sekalian. Barusan kemarin ada kasus penyedia itu pagu mini kompetisi itu 2 miliar 100. Ternyata salah penyedianya. Kenapa? Dipikirnya 04 ini ada 5 digit di belakang ini, itu adalah angka, padahal harusnya cuma 100.000. Kebacanya karena salah, nilainya 2 miliar, dia cuma nawar 2.350. Pas diklarifikasi, saya pikir angka 000 ini adalah masuk angkanya. Nah, ini sehingga kasihan juga teman-teman menginput harganya, kebacanya malah ada titik 05 digit ini, titik di belakang koma ini, karena pekerjaan konstruksi maka ada nilai ini. Nah, ini akhirnya menjadi bumerang. Makanya teman-teman pelaku usaha harus cek lagi ya pada saat melakukan penawaran. Nah, ini ada batas akhir pemasukan, batas akhir serah terima. Nah, karena belum difasilitasi sistem, belum tarik dari sistemnya, maka nanti Bapak penyedia wajib untuk mengupload. Kalau memang Pokja atau sorry PPK atau PP-nya meminta dokumen lain, misalnya dokumen tenaga ahlinya misalnya, minta yang lain, artinya bisa diupload di dalam dokumen lainnya dengan kapasitas cuma 20 megabyte di sini. Ya. Nah, ini penyedia tinggal menginput harganya. Nah, penyedia ini dia tidak bisa menawarkan lebih dari harga ditayang. Kalau ditayangnya misalnya 1 juta, dia nggak bisa menawarkan.
hanya bisa merubah nilainya, bisa nurunkan atau sama nilainya. Jadi biaya mobilisasi, biaya SMKK-nya, total penawarannya berapa, nilai pagunya berapa. Ini yang dilakukan oleh teman-teman. Artinya tinggal ngasukin saja angkanya Bapak Ibu sekalian. Oke, setelah itu nanti di PPK atau PP-nya menyusun peringkatnya, nanti akan muncul Bapak Ibu sepanjang ini peringkatnya. Ya, kalau ini kan kalau kebanyakan cuma 1.100.000 ya. Tapi karena dianggap ini ada 0,5, kadang-kadang wah ini udah 1 miliar lebih nih malah. Nah ini kadang-kadang harus tolong dicek kembali. Nah, sesuai enggak? Nanti diklik, klik ini nanti akan muncul spek. Nah di sini ada pemberitahuan. Kalau nilainya di bawah 80%, maka nanti di sini adalah ada meringatin ke kita PPK atau PP bahwa potensi tidak wajar. Nah, ya, nah, potensi tidak wajar. Nah, tapi nanti tetap dilakukan klarifikasi ke setelah mini kompetisi tadi itu sudah lakukan mengecek daftar hitam, memverifikasi termasuk melakukan. Oke, setelah itu baru nanti ditetapkan pemenangnya. Yang tadinya nomor 2, nomor 1 pemenangnya bisa jadi nomor 2. Nah, sekarang tinggal dikasih alasannya. Yang nomor 1, nomor 2 speknya sesuai, nomor 1 tidak lulus, tidak memenuhi persyaratan sehingga nanti teman-teman penyedia tahu kenapa dia gugur padahal dia perangkat pertama. Kan gitu ya. Oke, setelah itu baru publikasi, setelah publikasi baru nanti di generate paketnya, nah nanti baru nanti paket. Tapi kalau yang nawar cuma satu, maka nanti Bapak Ibu harus melakukan negosiasi kembali seperti proses Bapak Ibu melakukan negosiasi di katalog menggunakan negosiasi. Kurang lebih itu ini alurnya ya nanti Bapak. Tapi prosesnya ketika Bapak Ibu sudah pernah mini kompetisi spesifikasi, itu sudah hampir sama dengan yang mini kompetisi pekerjaan closing. Bedanya tadi adalah di item. Artinya kalau di spesifikasi hanya di satu titik saja, nanti di bawahnya produknya. Kalau ini adalah di konstruksi itu nanti bisa berbagai produknya. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini adalah gambaran singkat bagaimana mini kompetisi pekerjaan konstruksi. Jadi idealnya ya Bapak Ibu sekalian, pekerjaan mini kompetisi itu kalau membangun, kalau belum jelas urutannya, mulai dari persiapan sampai termasuk etalasenya, ya nggak bisa. Tapi di kami ada Pak. Jadi Terus, oh ini ada perbaikan lantai, perbaikan perbaikan plafon, ini perbaikan. Nanti diklik satu-satu itu, Pak. Tapi punya risiko. Risikonya apa? Nanti begitu dipasang ternyata nggak sesuai, nggak klop, karena antara gambar dengan yang ini sering tidak match. Makanya kalau yang tadi preferensi jalan tadi, yang bina marga tadi, itu enak Pak. Kita mau model yang mana tinggal pilih. Nah, tapi kayak jembatan sudah ada. Tapi yang bangunan-bangunan yang belum standar, tidak ada urutannya dan belum ada etalasenya, pasti itu akan susah untuk dilakukan mini kompetisi untuk pekerjaan konstruksi. Kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran singkat. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Pak Beni. baik, terima kasih Pak Vidi Janwardani. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian tadi telah kita simak bersama materi yang disampaikan oleh Pak Vidi Janwardani terkait dengan mini kompetisi katalog konstruksi. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi mungkin ya. Sharing-sharing diskusi bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan atau mengajukan sharing-sharing terkait dengan katalog konstruksi ini.
Disilahkan dengan melakukan klik tombol raise hand ataupun dapat mengajukan pertanyaan di kolom chat. Baik, Bapak Ibu sekalian, disilakan. Nah, ini langsung nih Pak. Ada penanya pertama dari Pak Rizal Asari. Disilakan Pak, di unmute Pak Rizal. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tadi saya agak kurang dengar Pak, putus. Jadi Ya, ada hal yang perlu saya pertanyakan adalah kalau artinya kalau kita membangun suatu gedung, uh, semua item pasti harus ada Pak di dalam catatan itu satu. Nah, kalau dia masing-masing kecuali satu bagian Pak penawaran itu. Kalau masing-masing, ya kan, maka kita akan membuat beberapa kontrak karena satu item pekerjaan itu berbeda-beda, Pak. Ya kan? Nah, yang kedua kalau seperti itu maka akan muncul pekerjaan itu kita sulit menentukan kapan dan waktu yang bisa diselesaikan tahap pertama, tahap berikutnya. Seperti itu, Pak. Yang kedua, Pak, perencanaan itu tidak akan pernah sama dengan realisasi, Pak. Seingat saya seperti itu, Pak. Artinya kalau terjadi perubahan di dalam pelaksanaan pembangunan, apakah kita kembali mencari harga di katalog atau bisa kita mencantumkan adendum dengan kalau toh tidak ada harga di situ, kita mencari survei harga dan dilakukan negosiasi seperti tender-tender biasa seperti itu, Pak. Kemudian saya pertegas lagi, Pak, kalau seperti ini berarti penyeleksian ini tanggung jawabnya PPK, Pak. Saya kira tiga aja dulu Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Bidi, mungkin langsung ditanggapi. Silakan Pak. RSUD Sifat itu dari mana Pak ya? Itu dari Sumatera Selatan, Pak. Rumah sakit Sumatera Sifat. Selatan. Ya, Ya. baik. Ya, terima kasih, Pak. Yang pertama begini Pak, kalau Bapak membangun gedung ya pertama adalah membangun gedung. Kalau saat ini saya lihat belum ada gedung itu pertahapan. Ya, kan kita kan biasanya kalau di HRAB-nya perencanaan kan ada tahapan ya Pak, ada tahap persiapan, ada tahap misalnya pembetonan, ada tahap penggalian, ada kan gitu. Kalau itu belum ada tahapan secara detailnya, ya kenapa? Siap. Karena membangun gedung ini kan nggak bisa gini. Saya ngambil misalnya gini, saya ngambil tahap pembetonan pakai etalase katalog A, ya. Terus saya galian pakai katalog B. Ya kalau penyediaannya sama, Pak. Kalau penyediaannya beda, oh itu nanti bisa 10 penyedia itu. Nanti ngumpul di situ semua. Nggak kelar itu pekerjaan. Bedanya di situ. Nah, kalau 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 makanya idealnya kita adalah dalam satu rangkaian, Pak. Kalau Bapak Ibu lihat di katalognya rumah Risa tipe 36 punya PUPR, itu ada tahapannya, Pak. Ada dia jualan apa? Kerangkanya, ada jualan penyambungnya, ada jualan pondasinya. Nah, itu bisa kita beli. Jadi berdasarkan perencanaan ini kita beli apa? Pondasinya, kita beli apa? Penyambungnya, kita beli kerangkanya, kita beli atapnya. Itu dalam satu rangkaian, dalam satu etalase. Gitu. Tapi kalau di etalase yang berbeda, itu susah Pak. Nanti pasti akan ketemu penyedia yang berbeda. Ya, malah nggak jadi itu bangunannya. Ya, nggak mungkin dalam satu kotak ini ada 5 penyedia, kan gitu. Jadi nggak ideal, malah nggak efektif. Banyakkan kontrak. Maka pastikan dulu ada nggak kalau itu bangun ya Pak. Tapi kalau Bapak memelihara itu bisa. Kalau memelihara cuma mau ganti plafon, oh ini ganti plafon sama ganti dindingnya, oh itu udah ada itu Pak. Karena di dalam satu etalasenya sudah ada. Nah, tapi kalau tadi itu kalau bangun pasti agak susah. Kecuali tadi itu yang sudah disediakan. Contoh yang PUPR itu jembatan. Nah itu juga sudah disediakan alurnya. Jalan itu malah detail banget Pak. Sampai tergantung perencananya.
menggunakan agregat kelas A, kelas B, kelas C-nya, menggunakan aspal cair atau aspal apa semacam itu. Artinya tahapannya tinggal ngikutin. Perencana mau merancang seperti apa untuk bangunan jalannya. Tapi untuk bangunan secara utuh, menurut saya kurang pas, kecuali bangunan itu sudah prototipe atau sudah satu sistem. Ya, saya contohkan awal tadi misalnya rumah susun. Rumah susun yang di PUPR itu udah pokoknya saya jual segini 1,5 miliar. Ya sudah. Kalau kita sederhananya, kalau Bapak Ibu sekarang di daerah-daerah itu kan banyak perumahan ya. Perumahan kan jualan tipe 36, tipe 40, tipe 60, tipe 75. Kan udah ada harganya. Tipe 36 400 juta. Tipe 40 500 juta. Tipe 70 700 juta. Nah, kalau semacam ini langsung beli. Jadi nggak pakai tahapan. Dia kan udah sutu. Pokoknya saya beli 700 juta, pokoknya jadi bangunan ukuran 70 meter persegi, ya 70. Nanti speknya, misalnya dindingnya apa, batanya apa, pondasinya apa, catnya pakai cat apa, gentengnya pakai apa. Nah itu clear Pak. Ya. Tapi kalau posisinya belum ada, kita mau bangun, belum ada interaksinya pasti nggak ketemu Pak. Kurang lebih itu ya. Yang perlu diperhatikan kalau memang untuk pekerjaan konstruksi. Yang kedua adalah ketika di perencanaan pasti nggak ada manusia yang sempurna. Perencanaan pun banyak salah. Apakah bisa dilakukan adendum? Secara ketentuan boleh Pak. Nah, adendum kalau memang ada di katalog, nanti Bapak klik lagi. Oh, mau tambah misalnya meter lantainya kurang 2 meter, tambahin klik kalau ada di katalognya. Dengan penyedia yang sama Pak, dengan penyedia yang lain nanti kan nyambung. Nah, Pak ini kurang ini, oh dia jualan nggak? Oh, iya, saya klik tambah 2, saya pesan 2. Artinya itu bisa Pak. Tapi kalau ternyata nggak ada di katalog bagaimana? Ya, artinya nanti Bapak melakukan perikatan yang lain. Nah, misalnya pengadaan langsung, misalnya karena nilai kecil, tambahannya boleh. Kalau memang nggak ada di katalog. Karena kan harus, kalau nggak selesai itu pekerjaan kalau nggak di adendum. Kan gitu. Nah, tapi nanti harus tercatat. Jadi dalam satu kontrak itu ada yang purchasing, ada yang pengadaan langsung tadi itu. Jadi secara prinsip bisa Pak dilakukan adendum selama memang memenuhi ketentuannya gitu. Nah, betul Pak. Yang ketiga, berat buat PPK atau PP-nya Pak. PPK itu malah kalau segalanya, dari merancang, menyiapkan, sampai membeli sendiri sekarang, memasang juga ngeliatin sendiri, serah terima sendiri. Berat banget ini. Maka untuk itu PPK perlu dibantu tim Pak. Libatkan teman-teman CFWJ-nya, libatkan tenaga tim teknisnya. Artinya di situ nanti membantu PPK mulai dari merencanakan, mempersiapkan, termasuk pada saat purchasing. Contoh kemarin kami saja, ada pekerjaan kami di Maluku dan ada di Rote, kami mini kompetisi Pak. Nah PPK-nya kan karena nilai di atas 200 juta PPK Pak. Nah akhirnya PPK membentuk tim. Di situ melibatkan Pokja, melibatkan UKPBC sebagai tim. Nanti membantu menyusun, melakukan kalau memang ada evaluasi kewajaran harga atau semacam itu dibantu oleh mereka. Sehingga nanti PPK bebannya tidak sendiri, Pak. Ya, itu yang kami lakukan di beberapa pengalaman paket tersebut, Pak. Kurang lebih begitu, Pak Rizal. Terima kasih, Pak. Ini kan PPK-nya ini dokter Pak, bukannya ahli Wah, teknis. iya. Makanya agak berat. Pak. Ya kan? Makanya harus dibantu Pak. Kasihan. Ya. Dokter kerjaannya ngurusin pasien, sekarang suruh bangun kan kasihan. Betul. Artinya nanti PPK-nya menunjuk tim yang artinya yang terutama yang kalau konstruksi ya harus ada sarjana tekniknya Pak. Kalau memang carilah, dicarikan. Jangan sampai nanti terjebak dengan ketidaktahuannya. Ya, artinya buatlah tim teknis, nanti minta bantuan teman-teman dinas PUPR atau semacam itu, nanti dialokasikan anggarannya untuk membantu PPK-nya. Jadi nanti PPK sebagai seorang dokter nanti tinggal finalisasi pengecekan berdasarkan tim teknis tadi. Kurang lebih begitu Pak Rizal ya. Terima kasih Pak. Baik,
Terima kasih, penjelasannya sangat jelas dari Pak Biki tadi terkait dengan 3 pertanyaan. Saya rasa clear itu. Nah, ini kebetulan nih sudah ada yang resen lagi, Pak Gunawan. Ya, disilakan Pak Gunawan untuk unmute. Silakan unmute. Terima Ya, kasih. terima kasih Pak Benny. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Selamat sore semuanya. Pada narasumber Pak Vidi, kami ingin tanya bahwa yang pertama sekali yang saya tanyakan adalah kapan kita harus menggunakan mini kompetisi ini, Pak? Karena sebagaimana kita ketahui bahwasanya LKPP baru saja nih apa namanya memfasilitasi untuk fasilitas ini nih gitu. Yang kedua, tadi saya sudah Pak Fitri juga ada panjang lebar tadi menjelaskan bahwasanya dari awal sampai akhir cara mini kompetisi. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah boleh nggak kita Pak kita di sini menambahkan persyaratan penyedia harus menyampaikan metode kerja kira-kira seperti itu. Kemudian apakah peralatan dan personil itu mengikat seperti tender Pak? Peralatannya harus 6 atau sebagainya gitu kan, personilnya harus disesuaikan seperti tender gitu. Apakah boleh di luar itu gitu Pak untuk persyaratannya? Kemudian Pak, ini mungkin yang jadi kekhawatiran dari BPK bahwasanya apabila mini kompetisi ini dilaksanakan akan terjadi persaingan harga Pak, persaingan harga tidak sehat gitu. Banyak harga yang di bawah 80% yang akan muncul di situ gitu. Mungkin ada beberapa tips dari Bapak mungkin agar kiranya ini enggak terjadi Pak. Mungkin dari saya Pak. Perkenalkan saya Gunawan dari Riau Pak. Baik. Ya. Ya, terima kasih Pak Gunawan. Monggo Pak Bidi, Ya. mungkin bisa langsung ditanggapi. Ya, ini selalu pertanyaan teman-teman. Kapan sih harus menggunakan mini kompetisi? Karena di dalam regulasinya, PK 122 tahun 2022 itu tidak diatur secara pasti. Tapi di situ menjadi pilihan. Kalau memang dirasa pekerjaan tersebut menurut PPK tidak dicocok dengan mini kompetisi, silakan menggunakan pilihan negosiasi. Yang pasti adalah kalau negosiasi itu kan langsung nunjuk ya Pak, langsung nih gue nunjuk ini. Nah, selama ini kan yang sekarang lagi rame adalah katalog itu seperti rasanya seperti penunjukan langsung. Kenapa? Sekarang lagi banyak keluhan Pak dari para asosiasi-asosiasi atau dari teman-teman pelaku usaha. Karena yang dapat itu lagi ini. Ini contoh. Tapi artinya tidak ada larangan di situ. Yang pastikan adalah PPK atau PP ketika melakukan negosiasi dibuatkan analisisnya Pak. Artinya teman-teman itu sudah melakukan analisis paket pekerjaan pengaspalan misalnya. Nah, ada berapa sih pelaku usaha yang jualan aspal itu kan gitu. Speknya mana yang sesuai dengan kita. Nah, itu dibuatkan analisis semuanya semacam itu. Artinya apa? Hasil analisa itu nanti meyakinkan PPK bahwa memang saya paling cocok adalah negosiasi. Gitu. Bahkan saya ingat teman-teman kami waktu itu ngecek satu-satu Pak. Cek itu mulai dari analisanya dia, harganya dia, persyaratan memenuhi apa enggak, speknya ini analisa semuanya sampai di scoring Pak. Sama teman-teman PPK tim ya, PPK dan mendukung itu di scoring Pak. Muncullah dari 5 ini yang paling cocok mendekati dengan ini adalah pilih A ini dasarnya itu. Nah, itu yang pernah teman-teman kami buatkan. Kenapa memilih negosiasi? Gitu. Bahkan contoh lagi, kami punya pengalaman pengadaan kapal, Pak ya. Kapal itu kan dibangun ya, bukan barang jadi. Nah, pada saat teman-teman ini certainly ada berapa penyedia galangan yang jualan kapal? Ada 10. Cek satu-satu itu, Pak. Speknya sesuai dengan kita enggak? Oh, ini sesuai, tapi harganya mahal, saya nggak pilih. Contoh kayak gitu. Oh, ini sesuai, ini sesuai. Nah, kan sampai sebelum beli, PPK itu cek ke lapangan, Pak. Sama tim, itu punya galangan enggak? Dia punya modal enggak? Sampai segitunya itu. Itu contoh yang dilakukan oleh teman-teman kami, sehingga ketika mau menunjuk dia, punya alasan yang kuat.
Nah, ini yang kalau memang Bapak mau menggunakan negosiasi. Artinya ketika kita memilih negosiasi, ya harus kuatkan itu. Tapi kalau misalnya, daripada, kan gini, sekarang kan BPK juga sudah banyak menemukan beberapa indikasi negosiasi seperti penunjukan langsung gitu, ya untuk menghindari kecurigaan, ya kita alihkan. Ya sudah, saya ini kompetisi Pak, ya gitu ya. Ya. Nah itu kami lakukan. Makanya tadi saya cerita di kemarin ada di Maluku, ada di Rote itu teman-teman kami pas saat pengadaan kebun bibit rumput laut itu Pak, kami mini kompetisikan. Kenapa? Minimal nanti auditor APH nggak nanya lagi. Kenapa milih dia? Oh, saya udah mini kompetisikan kok. Nah, artinya kalau mau nyari anteng nih, ya nggak ada beban mini kompetisi, Pak. Ya, terus boleh nggak menambah persyaratan terkait misalnya menyampaikan metode kerja, peralatan dan tenaga semacam itu di dalam ketentuannya tidak diatur. Di Kepka 122 itu tidak diatur. Kalau tidak diatur, artinya boleh nggak? Ya, kan gitu ya. Nah, artinya ya silakan saja selama bahwa ketentuan tersebut ya, diperlakukan sama, gitu loh. Jangan sampai diperlakukan berbeda. Dapat perlakuan sama terkait dengan persyaratan tersebut. Tidak tadi itu misalnya apa namanya ke salah satu perusahaan yang punya saja misalnya, nah, itu kan agak repot Pak. Nah, semacam itu artinya kita hindari hal-hal semacam itu selama memang apa namanya selama itu memang bisa dipersaingkan ya silakan saja. Nah itu, nah ini contoh. Kalau saya share screen sedikit, ini di PU Pak. Pada saat teman-teman PU menyusun etalasenya Pak, dia sudah contoh ya, ini adalah etalase apa ini? Misalnya rumah susun ya Pak, rumah susun ini di PU disyaratkan nih mereka harus ngisi NIB-nya, SBU-nya, termasuk di ini Pak, nomor SKK personel manajernya, nomor SKK personel ahli bangunannya, nomor sertifikat personel K3-nya. Ini artinya kan sudah disyaratkan sih, berarti mereka harusnya mengisi Pak. Oh mereka punya peralatan, punya tenaga ahli, punya itu, ya. Nah, misalnya metode pelaksanaan. Nah ini kan penyedianya yang iseng aja Pak. Ditulis 1, 2, 3, 4, 1. Berarti kan ini kan nggak niat ini sebenarnya, kan gitu. Padahal dia punya pengalaman membangun rusun makobrimob misalnya. Padahal datanya harusnya ada. Nah, ini contoh artinya boleh nggak? Tidak ada larangan selama tidak ada larangan dan tadi itu diperlakukan sama, harusnya sih bisa Pak, kan gitu. Ya, oke. Ini contoh yang terus jadi kalau mensyaratkan metodenya, peralatannya, tapi tolong nanti dibatasin ya karena mereka juga punya batasan untuk upload. Karena cuma 20 MB tadi. Jangan sampai nanti syaratnya banyak, akhirnya malah mereka nggak bisa ngupload, akhirnya nanti semuanya gugur ya. Terus persaingan tadi ya mini kompetisi ini artinya membuka Pak, membuka peluang semua pelaku usaha diperlakukan sama, di mendapatkan persyaratan yang sama, insya Allah itu akan menjadi baik. Walaupun tadi Bapak selalu yakin ketika dia nawar di bawah 80% itu kan punya risiko banyak. Makanya di pekerjaan konstruksi juga diberikan fitur evaluasi kewajaran harga kan Pak. Begitu evaluasi kewajaran harga ya kita kembalikan pasti enggak wajar enggak ya. Cuma nanti bebannya kan kasihan buat PPK karena dia harus melakukan evaluasi kewajaran harga sendiri Pak. Bayangkan banyak item begitu
Aduh, PPK-nya. Makanya perlu dibantu untuk melakukan evaluasi kewajaran harga tersebut. Kurang lebih gitu Pak Gunawan. Artinya belum tentu yang di bawah 80% juga jelek ya. Tapi mau kami adalah orang-orang yang jualan produk itu sebenarnya sudah menyiapkan, bukan seperti tender yang nggak siap gitu kan. Artinya ketika mereka mau jualan, mereka harusnya ready. Kayak ini kontraktor yang pengembang perumahan itu Pak. Mereka kan sebenarnya sudah punya bisnisnya jualan rumah. Mau kami itu begitu. Ya, memang gue punya kompetensi, gue punya SDM, gue punya peralatan. Tinggal ini jualan, kalau mau beli silakan, saya kerjakan. Kurang begitu Pak Gunawan. Baik, Pak. Ya, saya rasa jelas Pak Gunawan. Masih ada yang Jelas, Pak. ditanyakan? Iya. Oh, Iya, mungkin satu lagi Pak. Ya tadi kan kalau silakan. berarti masih boleh kita menambahkan persyaratan bahwasanya penyedia tersebut apa ya, seperti pekerjaan jalan seperti itu Pak, harus Ya, memiliki AMP misalnya seperti itu, dan ya, AMP-nya harus terdekat daripada lokasi pekerjaan seperti itu. ya, ya. Masih Kalau bisa mau seperti kan, itu Pak ya? ya Ya, PPK pada saat dengan konsultan perencanaan itu kan sudah menghitung nih terkait dengan AMP nih. Ya, artinya itu harus ada karena kuncinya di situ. Nah, kalau misalnya AMP-nya ngambilnya misalnya kira-kira 100 kilo dari lokasi pekerjaan sampai ke lokasi tercapai nggak? Ya, artinya Bapak boleh mensyaratkan itu bahwa nanti harus punya AMP atau surat dukungan AMP di sekitarnya. Sehingga nanti benar-benar meyakinin bahwa karena kuncinya jalan itu di AMP sebenarnya ya, kalau aspal kan gitu. Sebab kalau dia nggak dapat, ya susah dia mau ngambil dari mana. Nah, kemarin saya dapat telepon dari teman, Mas, ini AMP-nya itu 12 jam dari lokasi, Pak. Coba bayangkan, kira-kira sampai lokasi itu jadi nggak? Itu masih hangat nggak? Suhunya masih stabil nggak? Atau dia nanti membuat pemasakan lagi sendiri di sana misalnya. Dia bawa mentahnya, nanti baru nanti diolah di sana, bisa juga. Itu karena saya pernah tanya teman, karena Pak aspalnya yang di mana Mandalika itu Pak kan dari luar negeri itu dikirim dalam bentuk mentahnya, nanti diolah lah di situ, dibuatkan AMP-nya, packing plan-nya, nanti diolah, baru nanti nah itu kalau model kayak gitu boleh. Tapi kalau dikirim jaraknya 12 jam dari lokasi, kira-kira sampai nggak dengan suhu yang menjadi targetnya? Kalau nggak sesuai, artinya boleh Bapak mensyaratkan itu. Ya, selama artinya nggak dikunci. Kan gitu ya, artinya kan AMP-AMP ini kan terbatas ya Pak. Kalau yang nanti disyaratkan hanya punya MP, yang bisa cuma MP dan temennya saja. Yang lainnya nggak akan kebagian. Rame lagi itu. Nah, monggo saja. Tapi tetap ada analisa yang nanti bisa dipertanggungjawabkan ketika nanti ada suatu saat pemeriksaan atau audit semacam gitu. Gitu Pak Bambang. Pak Gunawan. Baik, Pak Gunawan. Di unmute Pak. Nah, terima kasih Pak Beni, terima kasih Pak Fidi atas penjelasannya. oh, baik. Ya, jelas Pak ya. Oh, baik. Pak Fidi. Baik, terima kasih Pak Gunawan, terima kasih Pak Pedi. Nah, ini memang benar, saya ingin menambahkan sedikit nih. Jadi memang ternyata dimungkinkan juga nih ya Pak Bidi untuk dilakukan langsung pemilihan media dengan negosiasi ya. Dimungkinkan Dimungkinkan ya, Pak. tentu dengan ada pertimbangan-pertimbangan ya, dengan analisis ya yang mendalam. Terus terkait personil tadi, memang kan di sistem tadi kelihatan tuh Pak. Ini dikhawatirkan mungkin kalau di tender biasa kan dengan apa paket yang bersamaan, itu tidak dimungkinkan itu untuk dikompetisikan kan, tidak masuk maka gugur dia biasanya kalau menyampaikan personil yang sama itu. Bagaimana terkait dengan itu mungkin Pak? Atau penyediaannya memang memasukkan banyak personilnya ke dalam sistem untuk antisipasi bisa nanti 5 paket SKP memenuhi 5 paket bersamaan atau bagaimana? Atau kita mengundang untuk menyampaikan personil lainnya gitu? Ya. Oke. Bagaimana kira-kira tuh Pak? Mungkin Di dalam tender pun sebenarnya kan personil kan tetap menjadi persyaratan ya Pak. Cuma ya yang betul. nanti tidak mensyaratkan adalah SKA-nya saja. Ya Ya kan di betul. SK atau SK. Ya.
Izin terputus Pak. Kan boleh diganti. Secara filosofinya sebenarnya begitu. Betul, Ya, betul. artinya selama nanti teman-teman meyakinkan bahwa memang kalau nggak ada tenaganya nanti mereka asal bikin, asal Iya, ngerjain tapi. Nah, artinya kalau memang tetap teman-teman boleh nggak saya mensyaratkan adanya tenaga teknis, ya silakan saja. Selama itu memang diperlukan. Pak Bidi, putus-putus Pak Bidi. Oh, ya, Putus-putus. sudah nyambung kembali, suara? Ya, sudah Pak, sudah Pak. Sudah. Ya, ya. Di dalam surat Kepres 122 tahun 2022 dan SE nomor 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 3 SE Kepala Ekonomi Nomor 3 tahun 2024 di situ kompetisinya itu kan ada spek teknis termasuk DED-nya, gambar, RAB-nya, rencana perkiraan biaya, penetapan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan dan persyaratan lainnya apabila ada. Artinya Terus, Pak. ya, tapi itu tadi syaratnya tetap harus hati-hati, nanti dianggap memihak ke salah satu penyedia yang mempunyai syarat itu. Kurang lebih gitu Pak Ben. Ya, baik. Ya, terima kasih nih Pak Bidi. Nah, ini masih ada waktu 10 menit. Mungkin ada Bapak Ibu yang ingin Ada pertanyaan Pak dari Pak berbagi. Mantawa. Ya. Oh, Mentawa. Betul Pak Mentawa ya. Nah, ini izin bertanya Pak Bidi, apakah dalam dokumen kompetisi perlu menguraikan jenis pekerjaan dan volume pekerjaan yang akan dilaksanakan? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Monggo Pak Bidi. Sebaiknya iya Pak. Kenapa? Kalau itu nanti tidak gini, Putus Pak. kita harus bedakan dulu ya. Bangunan yang sudah jadi utuh, ya, bangunan yang kita jual bangunan jadi, Putus Pak. Sinyalnya terganggu ya. rinci satu-satu Pak. Karena kita sudah beli bangunan. Hanya nanti syaratnya tetap kita minta misalnya dindingnya pakai A, pakai B kan gitu. Tapi kalau item harus di breakdown satu-satu. Karena itu menggambarkan berdasarkan etalase produk yang sudah dijual gitu, Pak. Nah, kan beda tadi ya. Kalau item kan satu-satu tadi. Ada galian, ada penimbunan, ada aspal, kan begitu. Beda kalau rumah susun. Kalau rumah susun kan utuh. Begitu gelondongan ya sudah. Yang kita tuangkan adalah speknya saja. Gitu. Kurang lebih begitu, Pak. Terus yang sering terjadi juga di pekerjaan konstruksi, kita mau pekerjaan konstruksinya itu kadang-kadang nggak nyambung dengan katalog, Pak. Nah, kalau kayak gitu, saran adalah teman-teman adalah melakukan namanya sounding market. Nih, saya mau bangun, nah kan gitu ya. Saya mau bangun pabrik es misalnya. Nah, silakan ini speknya, ini gambarnya, ini DED-nya. Silakan Bapak Ibu hitung berapa duitnya, silakan tayangkan di katalog. Itu artinya membuka semakin banyak peluang. Dan itu kami lakukan, Pak. Kami lakukan contoh misalnya, tadi itu pengadaan kapal, sebelum kami tandingkan, kami sounding market. Nih, aku mau beli kapal begini. Nah, tolong cek spekmu udah sesuai belum dengan spek yang ada yang saya beli ini. Kalau sesuai ya lanjut. Kalau nggak sesuai silakan disesuaikan. Silakan jualan. Nanti kita mini kompetisi. Gitu. Itu yang kami lakukan, Pak. Jadi sounding market kadang-kadang gini. Kita kan perencananya mau begini-begini ya, Pak. Setelah kita cek ternyata speknya nggak sesuai ada di katalog. Nah, untuk itu biar menjembatani ya kita tayangkan. Jangan sampai begitu ini, wah Pak yang punya cuma satu doang Pak. Padahal kita kasih tahu, kamu buatin kayak gini ya. Nah itu kan yang enggak jadi ketahuan nih. Ada penunjuk dia karena dia udah kasih gambar, kamu tayangin kayak gitu, baru gue beli kan. Nah itu artinya dibuatlah sounding market sehingga para pelaku itu tahu dia bisa menawarkan kan gitu. Kurang lebih begitu.
Pak Muntawa atau Bapak atau Ibu ya. Ya, baik. Ya. Saya rasa sangat jelas. Baik, terima kasih Pak Bidi. Nah, ini mungkin the last question yang dari saya sedikit nih, mohon pencerahan. Berarti tetap apabila penyedia yang kita undang itu cuma masuk satu penawaran, itu tetap dilakukan negosiasi, Pak ya? Betul. Tetap, Sistemnya langsung berarti, menegosiasi. oh, sistem langsung negosiasi. Iya. Nanti Oh, begitu berarti, sudah dipublikasi, langsung fitur purchasing-nya jadi negosiasi, Pak. Kalau cuma oh, satu. begitu. Itu Nah, offline apa online, Pak, biasanya? online, Pak. Online. Oh, online ya. Oh, Online. Semuanya sudah online, Pak. baik, baik, baik. Bahkan Pak sempat juga di kami salah satu PPK, Pak. Itu yang nawar udah lebih dari 2, tapi kata PPK-nya masih mahal itu. Saya boleh nggak negosiasi? Nah, secara sistemnya nggak Betul, bisa. betul. Tapi secara ini boleh saja. Nanti Oh, ya. dituangkan di dalam surat pesanan. Kayak gitu Iya, ya. iya, iya. Ya, Betul. karena menurut saya wah kurang masih kemahalan nih kan gitu. Itu contoh, Pak gitu. Jadi intinya value for money lah. Nah, itu Pak ya. Ya, apalagi kalau PPK-nya paham banget, wah ini kemahalan nih kan. Betul, betul, betul. Ya. Luar biasa. Baik, Pak Vidi, mungkin ini waktu kita tinggal 5 menit. Mungkin kita minta dulu eh, ada yang disampaikan mungkin oleh Pak Muji. Disilakan Pak Muji terkait materi Ya, kita nih. terima kasih Pak Beni, Pak Widi. Bapak Ibu yang berbahagia, sekarang inovasi pengadaan cara katalog berkembang dan sekarang kita masuk era untuk katalog konstruksi. Nah, ini ada perdebatan di sebagian pihak bahwa konstruksi itu adalah suatu proses, bukan beli barang. Ketika ada perdebatan seperti ini, Bapak harus hati-hati. Jangan sampai nanti Bapak yang kena bara panasnya. Jadi mitigasilah bahwa itu kerjaan yang standar berulang bolehlah kita menggunakan katalog konstruksi. Yang tidak itu bagaimana ya? Berarti Bapak perlu lebih hati-hati yang tidak standar, yang tidak berulang. Jadi kalau standar berulang, kita bisalah menggunakan namanya katalog konstruksi ini. Ya, jadi ini bukan suatu keharusan ya. Ya, karena bukan satu keharusan, Bapak Ibu hati-hatilah menggunakan ini. Jadi jawabannya tidak standar untuk semua orang. Mungkin di tempat kabupaten ini bisa dilakukan, kabupaten lain mungkin belum siap situasinya. Nah, jadi jawabannya tidak satu jawaban untuk semua Pemda, jawabannya tergantung situasi dan kondisi masing-masing di tempat Bapak Ibu. Itu kalau menurut pendapat saya. Saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pada Pak Widi. Mudah-mudahan kegiatan kita ini membantu teman-teman untuk punya banyak alternatif dalam pengadaan yang memudahkan dan akuntabel. Demikian, semoga acara kita selalu bermanfaat. Terima kasih. Wassalam. Selamat. Baik, terima kasih Pak Muji. Mungkin langsung saja nih kita minta closing statement dari Pak Vidi ini. Disilakan Pak. Baik, terima kasih. Eh ini kompetisi pekerjaan konstruksi artinya memang harus didahului dengan tersedianya etalase yang memang sudah ditayangkan baik oleh katalog sektoral, nasional maupun katalog lokal. Dan katalog mini kompetisi pekerjaan konstruksi artinya tadi adalah pekerjaan yang memang rutin, yang standar dan dapat distandarkan sehingga semua orang bisa menjual barang dengan tipikal yang sama sehingga nanti akan mudah proses pengadaannya. Berikutnya adalah mari sama-sama kita itikad baik untuk menjadikan pengadaan itu semakin baik sehingga nanti akan memberikan rasa nyaman di dalam pengadaan barang dan jasa ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Ben. Baik, terima kasih Pak Vidi Janwardani. Baik Bapak Ibu sekalian, demikian tadi materi dan sesi diskusi telah kita lalui bersama. Memang dunia pengadaan ini selalu dinamis, sehingga diperlukan mantra-mantra dari Pak Muji ya, itu 4L dan mata itu, insya Allah kita akan terhindar itu dari apa istilahnya kesalahan-kesalahan lah. Minimal kita sudah ikhtiar untuk tidak berbuat salah. Nah itu kata-kata beliau. Dan kita optimis, insya Allah pengadaan Indonesia ini ke depannya akan lebih baik dan lebih maju.
Demikian kiranya Bapak Ibu sekalian, kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf apabila selama kami memandu acara ini ada hal-hal yang kurang berkenan dan banyak gangguan. Kami mohon permakluman dan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini dapat bermanfaat untuk kemajuan dan pelaksanaan dan mendukung kegiatan kita di bidang pengadaan barang dan jasa. Sekian, terima kasih. Sebelumnya kita tutup acara hari ini dengan sama-sama melapaskan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan.